stop? Apa yang di stop? Nah ini waktunya kita belajar nih, to stop. Learning to stop in our parenting. Learning to stop in our Wow, parenting. oke. Maksudnya bagaimana Nah, ini? pemirsa sekalian, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya. Debbie Katarina senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, pemirsa sekalian, Anda juga dapat menyaksikan Good News Program tentunya melalui YouTube channel kami yang ada di @anugerah-ministries. Jangan lupa untuk memberikan support Anda yang sangat luar biasa kepada kami dengan cara bagaimana? Dengan cara like dan subscribe. Supaya kami di tahun ini dapat mencapai subscriber berjumlah berapa? 50.000 Koban. orang. Alright. Nah pemirsa sekalian, seperti tadi yang kami katakan bahwa kita perlu stop gitu ya. Nah ini aneh nih, biasanya justru parenting itu diajarkan untuk mentelengin anak, mengontrol anak, tapi sekarang kok disuruh stop nih. Ya, Nah, karena itu narasumbernya- kita mau belajar ya. Narasumbernya siapa nih? Narasumbernya Ibu Charlotte Priyatna. Beliau Ya. adalah seorang pendidik ya dan tentu juga orang tua yang mana kita akan banyak belajar dari beliau. Ya. Kenapa kita disuruh untuk stop parenting? Karena ketika anak-anak sudah menjadi dewasa, ternyata orang tua itu nggak boleh terus-terusan Nah parenting. kita akan perlu belajar nih dari orang ini nih. Iya. Jadi Ibu Charlotte ini juga adalah seorang penulis buku, seorang pendiri sekolah, konselor keluarga. Nah kita percaya bahwa topik ini akan sangat bermanfaat banget bagi Anda, terutama Anda yang memiliki anak-anak yang udah beranjak usia 18 tahun gitu ya. Iya. Dan juga bahkan yang sudah lebih dari 18 tahun supaya Anda nanti dapat menghadapi fase-fase yang penting pada waktu anak-anak Anda memasuki usia dewasa. Nah ini sangat relevan banget, jangan lupa untuk kasih tahu teman-teman supaya mereka juga ikut menyaksikan bersama-sama ya. Ya. Oke? Untuk itu pemirsa langsung saja kita simak satu tayangan video klip yang berikut Berikut ini. Memiliki anak dan menjadi orang tua merupakan dua hal yang berbeda. Dibutuhkan proses pembelajaran yang panjang untuk menjadi orang tua yang berhasil. Namun, sampai kapan? Pernahkah Anda bertanya, kapan ya kita akan berhenti menjadi orang tua? Dalam Good News Program episode Learning to Stop in Parenting bersama narasumber Ibu Charlotte Priyatna. Beliau merupakan orang tua, penulis buku, pendiri sekolah, serta seorang penggiat di bidang pendidikan. Narasumber yang sangat kompeten untuk kita belajar bagaimana menjadi orang tua yang berhasil dalam mendidik anak-anak kita. Mari ajak pasangan Anda, suami atau istri, untuk menyaksikan episode ini dan belajar bersama-sama. Tidak ada kata terlambat. Simak perbincangan selengkapnya hanya di Good News Program. Banyak orang tua yang dipanggil tentu papa mama, Mhm. tetapi tidak bisa berfungsi sebagai papa dan sebagai mama. Bebas internet dan ngebut sepuasnya. Nah, ini yang beneran tanpa batas. Learning to Stop in Parenting bersama dengan narasumber yang sudah kami janjikan, Ibu Charlotte Priyatna. Langsung aja kepada Ibu Charlotte. Shalom Ibu Charlotte. Shalom Bu Debbie. Apa kabar? Welcome back to Good News Baik. Program. Udah lama sekali ya nggak berjumpa dengan Ibu. Semoga Ibu selalu sehat, terutama dalam kondisi fase-fase kehidupan pandemik seperti ini ya Bu. Ya, terima kasih Pak Daniel. Ya, Kita puji Tuhan. belajar banyak. Puji Ya. Tuhan, menarik sekali kami mendapatkan buku Ibu yang baru, Learning to Stop nih. Berbicara tentang parenting, Ibu bisa kisahkan sedikit, berikan overview tentang parenting dan tentang kenapa Ibu menulis buku ini Bu, silakan. Iya, jadi saya menulis buku ini dengan judul Learning to Stop karena melihat banyak orang tua yang lupa kalau sebetulnya menjadi orang tua itu ada masanya dalam konteks fungsi dan peran. Kita itu menjadi orang tua pastilah seumur hidup, Ya. tetapi secara fungsi mestinya bergeser
yang tadinya orang tua yang punya otoritas, anak harus taat, harus berubah ketika anak beranjak dewasa. Ketika anak sudah dewasa, anak itu harus jadi teman kita. Harus jadi teman orang tua. Dan kita, orang tua juga jadi temannya dia. Nah, fase seperti itu harus kita persiapkan. Jadi nggak tiba-tiba kita jadi temannya anak-anak. Ya. Tapi bagaimana anak bisa jadi teman kita, itu artinya kan setara. Jadi relasi kita horizontal. Jadi waktu anak-anak masih kecil, relasi kita vertikal. Jadi anak harus nurut, taat, ya. Ada perintah, ada larangan. Tetapi begitu besar dewasa, pikiran mereka juga sudah dewasa dan relasi kita yang tadinya anak dependent, sekarang menjadi independent, mandiri. Dan menjadi interdependency. Jadi kita saling bergantung. Wow. Karena mau tidak mau, kita ini kalau sudah anak-anak dewasa, membentuk keluarga baru, kan mestinya sudah lepas. Nah tapi kan orang tua tuh merasa, saya ini mamahnya loh ya. Jadi anak udah nikah juga, itu cucu masih diurusin. Jadi masih diatur, harus sekolah di sini. Kamu tuh harus kasih susu ini. Zaman dulu mama, bayi-bayi itu diginiin ya. Jadi nggak boleh begitu ya. Kamu ya, itu pembantu, itu mama lihat itu nggak beres. Kamu mesti keluarin itu pembantu. Ya, kira-kira lah. Nah, jadi kita tuh lupa ya. Kok rasanya kita tuh seumur hidup terus-menerus apa ya, kalau saya pakai istilahnya digelendoti gitu ya oleh anak. Mestinya kan Anda bergandengan dengan anak kan. Jadi bukan gelendotan itu loh. Jadi anak itu jadi bergantung. Ma, gimana ya? Ini gimana? Ya udah nikah gitu istilahnya ya, udah nikah, udah berkeluarga, tapi masih bergantung secara emosional. Berantem sama suami atau berantem sama istri, pulang ke rumah mama. Nah ini gimana caranya? Saya udah kasih prinsip, kebetulan saya sudah jadi oma, sudah jadi mertua. Jadi saya bilang sama anak saya, kalau kalian ribut, kalian harus pulangnya sekeluarga. Jadi artinya nggak boleh sendiri. Kalau sendiri, mami nggak terima. Jadi kalau kamu mau pulang, ya sama istrimu. Anak saya 3 laki-laki. Anak ibu 3 laki-laki udah besar semua nih? Sudah. Oke, yang menikah berapa orang, Bu? Yang menikah baru 1, yang 1 lagi tahun ini menikah. Puji Tuhan. Cucu ibu sendiri ada berapa? 1 orang sudah 2 tahun 7 bulan. Ya, ini berarti relevan banget nih ya, Leonie ya. Bu Charlotte. Apakah ini memang kebanyakan terjadi pada keluarga-keluarga di Asia? Karena kalau keluarga-keluarga di Eropa atau di Amerika itu kebanyakan memang anak-anak kalau udah 18 tahun harus keluar dari rumah dan mandiri untuk kuliah, tinggal di asrama. Udah nggak diurusin lah. Betul. Karena kami juga banyak melihat justru orang tua di Asia ini ketika masih digelandotin anaknya, banyak juga yang bukan hanya dependent on secara emosional kepada orang tuanya, tapi secara financial juga. Jadi anak-anak itu masih harus dibayarin sama orang tuanya untuk kehidupan rumah tangga mereka yang baru. Ini bagaimana? Sekolah anaknya, supirnya, pembantu rumah tangganya, PLN-nya dan lain-lain itu ada loh. Memang dan itu terasa berat sekali buat orang tuanya. Iya, betul. Dan itu saya kenal beberapa keluarga seperti itu. Bahkan ketika anaknya sekolah, jadi artinya si cucunya si opa oma, itu yang bayarin ya opa omanya. Jadi artinya begini, si mama papa bahkan tidak bisa menentukan anaknya harus sekolah di mana. Apalagi kalau orang tuanya semakin kaya raya gitu ya. Semakin ngatur ya. Betul. Ya ini saya rasa sangat menarik banget. Jadi bahkan dari beberapa yang Ibu katakan, saya rasa kita semua ini bisa mendengarkan ada sesuatu yang familiar banget gitu. Nah jadi langsung aja Bu ya, dalam fase parenting sendiri, untuk review secara singkat Bu. Ibu bisa ulang sedikit nggak? Mulai dari anak-anak kecil sampai persiapan menuju 18 tahun, itu ada berapa fase sih Bu? Iya. Jadi kalau UNESCO mengatakan yang namanya fase anak itu 0 sampai 18 tahun. 0 sampai 18 tahun. Elizabeth Hurlock, tokoh psikologi perkembangan, dia membagilah
ada fase infant 0 sampai 2 tahun gitu ya. Lalu ada fase toddler, lalu kemudian masuk fase early childhood. Nah, early childhood sampai anak-anak usia 12 tahun, Oke. middle childhood, late childhood, kemudian dari 12 sampai 18 masuk adolescence. Itu yang kita sebut fase remaja. Ya. Ya, ada juga beberapa tokoh mengatakan sampai 21 tahun. Jadi ada yang mengatakan 18, ada yang 21 dan setelah itu masuk ke usia dewasa muda. Jadi yang adult ya, jadi itu sampai 40 tahun atau disebut dewasa awal. Yang ya. adult itu sampai 40 tahun nih Bu? 40, iya. Oke. Jadi itu disebut dewasa awal, lalu middle age-nya berarti 40 sampai 60, lalu berarti late adult-nya di atas 60. Wow, Ya. menarik. Jadi usia apa? Kita biasanya disebut usia lansia begitu kan? Ya. Ya. Jadi memang sekarang kalau kita mau lihat fase anak 0 sampai 18, biasa saya membagi 3. Ya, 3 itu adalah 0 sampai 5 yang biasa kita sebut balita. Iya. Itu pola relasi itu ibarat jarum jam pukul 6. Jadi pukul 6 itu vertikal. Iya. Anak harus taat ya terhadap otoritas orang tua karena memang anak dia sedang belajar. Dia tidak tahu hidup ini seperti apa dan dia harus belajar bagaimana mengambil keputusan. Jadi memang keputusan itu harus di tangan orang tua. Jadi anak kecil nggak bisa disuruh pilih mau minum susu enggak. Enggak. Ya. Jadi anak istilahnya memang dibawa, ini orang tua sistemnya lebih mirip diktator ya Bu dalam kondisi seperti ini ya seharusnya. Yes, kalau misalnya kita mau mengatakan otoriter. Otoriter, oke. Ya tapi yang cenderung karena, positif lah, maksudnya bukan yang istilahnya pokoknya anak pengen apa dikekang, enggak, bukan seperti itu, bukan ya. Karena yang masih bertanggung jawab orang tuanya. I see. Jadi kalau misalnya anak umur 2 tahun salah makan, ya itu orang tuanya lah yang salah, begitu kan? Ya dong. Jadi nggak bisa anak milih, loh kan dia sendiri yang mau. Ya dia dong yang salah. Ya kita nggak bisa menyalahkan anak usia 2 tahun. I see. Jadi masih di bawah full pengawasan monitoring dari orang tua. Lalu di kelas 1 SD usia 6 sampai 12 itu jarum jam bergerak. Jadi jam 7:05. Nah, jam 7:05 kita sebut, kalau tadi di awal fase disiplin, ini yang kita sebut fase training. Jadi anak waktu SD kita train, ya kita latih bagaimana dia bertanggung jawab untuk belajar, untuk beresin kamarnya, untuk dia mandi, dia merawat dirinya sendiri. Nah itu fase dia bertanggung jawab. Nanti begitu SMP SMA, jarum jam itu bergerak ke 8:10. Jadi kebayang ya, jarum jamnya terus mengalami pergerakan. Nah itu kita sebut fase coaching. Wow. Jadi seperti coach yang kayak di lapangan di lapangan basket begitu, dia kan nggak lagi mendampingi si anak itu di sampingnya bagaimana dribble bola, bagaimana shoot bola, tapi dia seperti sudah di luar dari lapangan itu. Nah, jadi orang tua bagi anak remaja, Anda ingat, Anda sebetulnya sudah mulai di luar lapangan. Nice. Jadi Anda nggak bisa lagi masuk ke dalam hidupnya. Misalnya siapa sih teman kamu tuh chatting apa? Coba mama lihat dong chattingan kamu. Kamu nggak boleh ada rahasia ya sama mama. Makin orang tuanya begitu, anak semakin menjauh gitu ya. Nah jadi di jam 8:10 itu kan sudah mendekati horizontal. Nah, jadi di usia 18 tahun ke atas itu bentuk jarum jamnya jam 9:15. Oke, setara. sudah horizontal. Setara. Jadi bisa bertanya, menurut kamu mama bagus nggak ya pakai baju ini? Norak nggak ya? Gimana ya kalau misalnya menurut kamu ini papa ya dapat tawaran dari perusahaan ini, papa ambil nggak ya? Nah mestinya sudah bisa diajak diskusi. Nice. Karena 0 sampai 18 Anda menanamkan value, menanamkan nilai, nasihat, larangan, perintah semua itu sudah dilakukan di awal.
Jadi Anda jangan lupa tuh, jangan kasih ke babysitter, jangan kasih ke orang lain, Ya. Ya, ya. karena harus kita yang menanamkan value-value Ya, ya. itu. Oke. Nah, begitu kuat, ya kita akan melihat bagaimana mereka itu sebetulnya sudah matang, sudah mature. Jadi mereka juga punya pertimbangan-pertimbangan. Ya. Alright. Sehingga dari situ kan biasanya ketika mereka lulus SMA, pergumulan mereka apa sih? Sebetulnya kuliah, ya. Lalu yang relate dengan nanti pekerjaannya dan berkeluarga. Jadi sebetulnya pergumulannya dua, karir dan keluarga. Oke, kita tanya beberapa pertanyaan dulu Bu ya, berdasarkan Oke. apa yang Bu sudah sampaikan ya. Yang pertama nih Bu, pertanyaan yang kita ingin tahu. Apakah sebutan papa mama itu hanyalah sebutan nama doang atau sebenarnya ini adalah suatu panggilan sepanjang kehidupan gitu loh, yang memiliki suatu fungsi yang mendalam. Menurut Ibu bagaimana? Itu bukan hanya sekedar panggilan atau sekedar sebutan. Karena masalahnya begini, banyak orang tua yang dipanggil tentu papa mama, tetapi tidak bisa berfungsi sebagai papa dan sebagai mama. Absen ya Bu misalnya Bu? Ya, nggak hadir dalam kehidupan anak. Tahu nggak dia pergumulan anaknya? Tahu nggak anaknya lagi jatuh cinta sama siapa? Wow, atau Tahu dilecehkan secara oleh siapa gitu misalnya? Misalnya, Ya. Karena anaknya lebih dekat sama temen, Iya. bahkan anaknya lebih dekat sama gurunya misalnya. Iya, iya. Guru Ya. tuh bisa lebih tahu rahasia-rahasia murid ketimbang Daripada orang tuanya. tua. Nah, itu bagaimana Bu caranya supaya anak-anak itu bisa berbuka mau membagi rahasia mereka kepada orang tua? Nah, sejak kecil si orang tua ini mesti berfungsi jadi orang tua. Fungsi jadi orang tua. Jadi begini ya, having children dengan being parents itu dua hal berbeda. Of I course. see. Jadi bisa orang itu punya anak, tapi nggak bisa jadi orang tua. Oh, ada- Ribut suami istri. Oke. Ya. Anda gimana sih bisa memberikan suasana aman, nyaman di rumah kalau tiap hari kayak kucing sama anjing, ya? Anak juga jadi ketakutan, ya. Wow. Mau pulang ke rumah juga segen. Berapa banyak saya punya murid juga yang lebih senang di sekolah daripada pulang, Wow. Karena merasa aman di sekolah ya. merasa aman Ya. dengan teman. Jadi dia mengatakan ini home-nya saya. Wow. Jadi dia menemukan home itu bukan di rumah ya, bukan di rumahnya. Jadi home-nya itu ya di tengah teman-temannya. Nah jadi bagaimana That's supaya right. anak Ya, terbuka? Nah kan nggak bisa tiba-tiba terbuka. Betul. Jadi nggak bisa nih kalau hubungan nggak dekat, nggak erat. Dan yang biasanya saya menyebutnya trusting relationship. Jadi relasi yang didasarkan kepercayaan. Jadi anak Ya. percaya nggak sama Ya. orang tua? Dia percaya nggak kalau orang tuanya tuh nggak bakal marah? Misalnya. Jadi kalau dia cerita, kalau nilainya jelek, kalau dia ternyata tadi dihukum sama guru, dia percaya nggak bahwa orang tuanya nggak akan menghukum lagi atau orang tuanya nggak akan marah? Jadi kalau dia percaya bahwa orang tuanya menerima dia apa adanya, saya yakin anak itu bisa cerita apa saja dan bisa jadi diri apa adanya di hadapan orang tuanya. Menerima anak apa adanya. Jadi ini adalah Bukan- kuncinya supaya anak-anak itu bisa percaya dan terbuka kepada orang tua gitu ya Bu? Betul, menerima Wow. anak apa adanya bukan ada apanya. Ya, itu And- tentunya suatu pergumulan juga ya. Iya, nggak mudah juga karena ketika anak-anak bertumbuh remaja kita harus akui, terutama mungkin kalau remaja putri ya, Ibu mulai mereka ada perubahan hormon sehingga sangat moody dan itu orang tua jadi bingung bagaimana untuk menghandle anak ini gitu. Nah, apakah Ibu ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada orang tua yang punya anak-anak remaja dan mereka sedang pusing 7 keliling bagaimana menghadapi anak remaja mereka pulang sekolah biasanya langsung masuk kamar kunci pintu nggak mau berinteraksi dengan papa mama atau adik-adiknya atau kakak-kakaknya. Silakan Bu. Iya, Anda pernah remaja, jadi harus Anda yang memahami remaja Anda. Remaja nggak pernah seumur Anda. That's right. Betul. Jadi jangan harap anak yang mengerti Anda. Nah, jadi kalau dia pulang bete, Iya. ya,
Anda nggak usah lah desak dia, ada apa sih? Cerita dong sama mama. Kok kamu bete begitu sih? Mama tanya baik-baik loh ya. Kamu tuh jangan bikin kesel mama dong. Iya. Sekarang gini loh, kalau dia bete, kan sebetulnya belum tentu dia bete dengan Anda. Iya. Oh. Ya, dia bete, ya cuman berapa kategori. Misalnya pertama, ulangannya jelek, ya masalah sekolah. Yang kedua, mungkin dimarahin sama guru, berarti masalah juga di sekolah. Yang ketiga, masalah pertemanan. Iya. Mungkin dia ada cowok yang dia suka, ternyata tuh cowok senangnya sama temennya. Ya bete lah dia. Iya. Apapun itu judulnya, ketika dia masuk rumah, masuk kamar, kunci pintu, judulnya bete. Ya. Jadi kalau ngadepin anak bete gimana? Nah sekarang gini, kita itu kalau lagi bete maunya diapain? Didiemin. Nah, Iya, kan didiemin. didiemin dulu, dikasih space, ya. Ketok kamar, ini loh mama potong mangga, enak deh, manis. Ya, ya dong. Maksudnya apa sih? Kasih dia tuh, kasih tahu bahwa mama sayang kamu, mama mengerti kamu, ya. Jadi bukan didesak, apalagi dibetein lagi gitu kan? Tapi Maksudnya kan dikatain masalahnya lagi. gini ya Bu Charlotte, kan istilahnya gini loh, itu kan hari-hari baik terjadi di mana orang tua lagi pikirannya lagi pepek nih ya, maksudnya nggak bete juga orang tuanya. Iya, iya. Pas ya kan? anak pulang sekolah bete, orang tuanya Iya, juga lagi orang tuanya bete. bete, kemudian bisnisnya kontraknya diterminate sama customernya misalnya, kemudian Iya. ditipu uang 2 miliar misalnya atau 10 miliar, itu kan jadi istilahnya ketemu dengan model anak yang kayak gini kan istilahnya kok gitu sih, maksudnya lu nggak tahu kesibukan papa mama gitu. Iya. Nah itu Iya. gimana kalau kayak gitu tuh? Makanya ketika konflik terjadi, ini kan pasti karena ada korslet kan, ya, nggak connect, jadi korslet. Sebetulnya kalau korslet, apa sih yang harus dilakukan? Pisahin dulu. Lah kita kalau punya masalah, lebih baik kita jangan ngadepin anak-anak. Oh, jadi Ya. diamkan dulu sementara. Diamkan dulu, Oh, freeze. ini yang seringkali orang tua, kita juga sebagai orang tua nggak sadar nih ya. Iya. Freeze, Karena freeze dulu. anak-anak seringkali justru menjadi korban kekesalan orang tua Betul. nih. Karena Jadi Iya. ke pelampiasan. klien nggak mungkin marah-marah maki-maki, anaknya dimaki-maki nih. Iya, anaknya Iya. pulang Ya, wajahnya mungkin cemberut, ditempeleng mungkin gitu anaknya sama langsung orang kena tuanya. omelan ganda. Apalagi di Iya. Indonesia nggak ada konsekuensi pada waktu orang tua nempeleng atau mukulin anaknya nih. Betul. Iya, iya, Betul. iya, iya. Nah, ini sorry disitulah Bu, sedikit anak-anak terluka. atret ke belakang nih ya. Nah, kebanyakan anak-anak juga di zaman sekarang karena papa mama sibuk dibiarkan untuk main game. Betul. Sehingga anak dididik Jam-jam. oleh YouTube dan oleh game apapun namanya lah, game online atau oleh ataupun TV, ya konsol. program-program yang dia Yes. tonton. Nah kemudian ini gimana? Maksudnya ini kan menjadi suatu sebenarnya bagi kami yang mulai menyadari, ini kami sebenarnya cukup prihatin melihat bagaimana tingkah laku anak-anak kecil itu memang berubah menjadi seperti monster. Sehingga kemarin saya lagi ketemu dengan satu orang jemaat yang oma-oma, pada waktu berkunjung ke rumahnya, cucunya yang kecil lebih galak daripada omanya, bahkan diusir gitu. Gimana nih? Wow. Iya, menyedihkan. Karena itu fungsi parenting itu tidak dilakukan oleh orang tua, tapi dilakukan oleh game, oleh YouTube tadi, oleh Ya. hal-hal di luar si orang tua. Sehingga kita melihat perilaku itu hasil, ya. Jadi ini kan perilaku itu hasil, produk dari sebuah parenting yang dilakukan oleh ya orang lain itu atau pihak lain itu. Nah ini kalau orang tua tidak sadar, dia harus menyelamatkan ya relasi ini. Karena kan yang dikasih Wow. kepercayaan tuh sama Tuhan siapa sih? Orang Kita tuanya. kan orang tua kan. Mm-mm. Waktu Tuhan kasih kita anak, itu Tuhan kasih kepercayaan. Dan itu privilege. Dan harusnya orang tua melihat ini. Jadi nggak semua orang dikasih kepercayaan untuk diberi anak. Betul. Betul. Tapi kalau Anda sampai diberi anak sama Tuhan, ini jangan main-main gitu loh. Anda jangan take it for granted. Nanti juga gede sendiri. Saya juga dulu mama papa saya sibuk. Mama papa saya buka warung, buka toko. Wow. Saya juga Dan besar. saya juga Ya. fine gitu misalnya ya. Ya, Oke. tapi kan dulu tantangannya lebih sedikit. Ya. Kalau sekarang luar biasa. Kita bicara LGBT, Ah, ya.
Iya. Ini kalau dulu kan tantangannya mungkin sampai kepada misalnya pornografi lah atau rokok ya. Nah sekarang ini udah rusaknya itu mengerikan. Rusaknya Ya. bejat sekarang. Oke, kita break Iya. dulu Bu ya di sana, nanti Iya. kita akan sambung lagi. Ya. Nah, jemaat sekalian atau pemirsa sekalian, bagaimana dengan Anda? Ini kadang-kadang kita lupa bahwa punya anak dan menjadi orang tua atau parent ini adalah dua hal yang berbeda. Nah, apakah Anda punya masalah? Kalau Anda punya masalah, Anda punya pengalaman nggak bagaimana masalah itu kemudian mendera kehidupan Anda dan kemudian membuat Anda kalang kabut gitu. Tinggalkan komentar di kolom chat sehingga kami bisa sama-sama belajar, atau di layar televisi atau gadget Anda ada nomor telepon, ada nomor WA, Anda bisa hubungi kami sekarang juga supaya kami juga bisa mengetahui masalah Anda, kami bisa bahkan berdoa untuk Anda. Jangan kemana-mana karena it's getting very interesting. Nanti setelah break kita akan bertemu lagi dengan Ibu Charlotte dan membahas apa yang harus dilakukan dan kemudian bagaimana kalau anak kita udah lebih dari 18 tahun. Stay tune hanya di Good News Program. Kita mesti terima kasih sama mantu yang mau menerima anak. Ya kan? Iya, iya. Yang jelek begini gitu loh. Bebas internet dan ngebut sepuasnya. Nah, ini yang beneran tanpa batas. Stop. Nah, ini tadi judulnya daripada episode Good News kali ini. Biasanya menjadi parent kita disuruh untuk terus memperhatikan, tetapi yang ini kok disuruh stop gitu ya. Konteksnya adalah bagaimana kita perlahan tetapi pasti melepaskan anak kita untuk bertumbuh dewasa. Kembali langsung kepada Ibu Charlotte. Iya. Silakan. Nah, Ibu Charlotte, kalau anak-anak kemudian sudah menjadi dewasa, usia 18 tahun, mereka udah mulai kuliah gitu ya. Nah, ini bagaimana orang tua bisa pelan-pelan mengganti gigi mereka ya, sehingga seperti yang Ibu bilang tadi menjadi sahabat buat anak-anak. Iya. Jadi memang di atas 18 tahun biasa anak sudah mulai memilih kuliah di mana, Iya. jurusan apa, dia berteman dengan siapa, Iya. dia jatuh cinta dengan siapa. Saat itu fungsi Anda pendamping. Ya, Pendamping. Wow. Anda mendampingi. Jadi Anda tidak lagi mengatur. Kamu nggak boleh kuliah di sini, kamu harus di situ, kamu nggak boleh berteman sama si Anu. Kamu Apakah benar boleh nggak bisa lagi. Bu untuk kita benar-benar mempengaruhi mereka bahkan kadang-kadang secara paksa gitu loh maksudnya. Kalau kamu nggak nurut, nggak usah kuliah, mama papa nggak bayarin gitu misalnya. Iya. Nah, kalau seperti itu, Anda hanya menuai begini. Yang pertama, kalau itu anak nggak punya nggak punya power, artinya terpaksa nurut. Oh. Terpaksa nurut, ya tinggal itu bom waktu, ya. Jadi kalau dia sudah rasa dia udah mampu, dia bisa, dia keluarlah dari rumah. Jadi misalnya dia bilang, oke, sekarang saya nurut, karena saya nggak punya uang, karena saya nggak punya apa-apa, gitu Begitu ya. punya uang, dia udah nggak mau lagi Iya. tinggal bareng sama orang tuanya Iya. atau nurutin orang tuanya. Atau Iya. mungkin bisa nggak Bu kalau misalnya kita sebagai orang tua walaupun misalnya ada satu ketegasan orang tua papa mama nggak support kamu dalam hal ini tapi dijelaskan secara baik. Memungkinkan nggak? Memungkinkan kalau memang relasi baik. Oh, jadi tergantung Arti- bagaimana ya. saat 0 sampai 18 tahun tadi itu. Oke, Yes. oke. Iya. Jadi Dia orang percaya nggak kalau papa mamahnya itu punya maksud baik. I see. Dan maksudnya artinya pasti itu demi saya. Oke. Kalau dia Jadi percaya, maka dia akan mempertimbangkan nasihat-nasihat Yes. yang kita berikan kepada mereka, gitu ya? Iya. Dan kadang-kadang iya. memang orang tua perlu pakai tekanan nggak Bu? Kadang-kadang kan istilahnya gini, maksudnya dalam dunia bisnis saja deh. Kita kadang-kadang bisa menekan partner kita dengan influence yang kita punya untuk nggak store modal atau store modal kan harusnya sama nih Bu. Iya, iya, bisa. Tetapi kan sekarang ketika Anda ibaratnya mau pengaruh mana nih yang lebih pengaruh si anak atau pengaruh si orang tua, itu sangat bergantung dekat tidaknya relasi itu. Kalau partner bisnis pasti bicara soal keuntungan kan Pak. Betul. Mm-mm. Ya, Jadi mutual misalnya dia benefits ya. tetap mau karena dia melihat tetap
dia ada untung begitu. I see. Tetapi kalau di dalam relasi orang Beda, tua ya. dan anak itu hanya trust. Oke. I see. Apanya yang mau diuntungkan? Dia harus ngelihat orang tuanya rela untuk sacrifice, untuk berkorban, dan dia harus percaya bahwa orang tuanya itu mengasihi dia. Wow. Betul-betul apapun, maksudnya kasih yang saya sering menggambarkan ya, bagaimana kasih Tuhan kepada kita itu bahkan rela meninggalkan surga, Ya. dia Wow. rela menjadi manusia. Nah, kasih yang seperti itu yang orang tua harus berikan kepada anak. Wow. Jadi Wow. rela melepaskan apapun. Itu bisa menyentuh hati anaknya gitu ya. Yes. Bu, ya? Itu anak akan, menurut saya ya, akan luluh. Ya, ini apalagi misalnya begini deh Pak, konflik misalnya dia pacaran dengan orang yang kita nggak suka. Nah itu bagaimana Bu? Itu kan banyak sekali kasus yang Iya, terjadi. banyak. Terus kalau orang tuanya nggak bisa ngomongin dia jangan nak sama orang ini, itu bagaimana dong? Iya. Kayaknya kan Nah. orang cinta itu matanya buta gitu loh Bu. Iya, buta, betul. Nah, sekarang dia harus percaya bahwa ketika orang tuanya melarang, ya kan itu dibaca oleh anak sebagai larangan kan. Yes. Itu anak harus percaya bahwa demi saya I see. dan orang tua dia melarang itu bukan demi si orang tua karena orang tua nggak suka lah atau karena si orang tua begitu ya. Tetapi dia tahu bahwa mana yang terbaik buat saya. Dan papa mama pasti akan melakukan apa saja atau memberi apa saja yang the best buat saya. I see. Kalau dia bisa percaya itu, saya yakin kok ditinggal itu, maksudnya pacar itu kan baru sayang sama dia misalnya baru setengah tahun atau baru setahun, baru 2 tahun. Orang tuanya udah sayang dia selama 20 tahun. Ya, asal saya rasa mungkin juga objektif ya Bu, karena ada beberapa orang tua yang mengatakan karena dia orang miskin misalnya gitu. Nah, itu yang kan nggak jelas. objektif ya. Atau ini apalagi- orang kaya nih, hidup kamu akan lebih baik. Nah ini nggak objektif Nah, banget nih. Menurut iya. Ibu bagaimana nih? Dan itu value kalau misalnya sekarang gini, anak itu dididik oleh orang tua yang value-nya seperti itu, ya jadi kamu tuh mesti menikah sama orang kaya supaya hidup kamu nggak susah. Saya yakin kok yang dicari adalah orang kaya. Jadi nomor 1 cari pacar yang kaya karena I see. value itu yang ditanamkan. Nah si anak itu kan nggak hanya dididik oleh orang tua, misalnya dididik oleh sekolah. Dan sekolah mengatakan kamu jangan ngelihat orang dari kaya miskin, Yes. ya, karena itu tetap manusia yang Tuhan ciptakan. Dan kaya miskin itu cuma kondisi sesaat. Yang hari ini miskin nanti bisa kaya kok. Yang hari ini kaya nanti juga bisa miskin. Betul. Nah, jadi bukan itu pertimbangannya. Nah, kalau pengaruh sekolah atau pengaruh luar lingkungan lebih kuat, nah bisa terjadi konflik tuh. Jadi waktu si orang tua bilang, kamu mesti cari yang kaya ya. Anak tidak Kita ini percaya juga dengan orang omongan kaya. orang tuanya. Nah, Karena nggak konflik. pernah ada relationship dan nilainya berseberangan. Betul. I see. I see. Atau anak melihat contoh mama sudah menikah sama orang kaya juga tetap berantem tiap hari gitu kali ya. Nah, bisa juga. Bisa itu juga. ironis itu. Ironis Iya, banget iya, itu, iya. ironis. Makin ironis. pusing lagi kan? Ya. Malah keluarga kaya kalau berantem ribut ini. Iya. Karena sama-sama powerful. Iya, betul. Terus bagaimana Betul. Ibu? Jadi kalau dalam hal ini mengarahkan anak untuk memilih pasangan hidup yang tepat, itu kita harusnya melakukan di usia berapa? Dari kecil. Dari kecil. I see. Dari kecil. Dan saya selalu mengatakan kepada anak, jadi misalnya begini, mulai dari awal ketika anak-anak itu, kan kita punya anak laki perempuan. Ya. Ya. Ya, jadi kita katakan Tuhan itu mau kamu jadi perempuan. Hmm. Dan artinya kalau kamu jadi perempuan, kamu akan menikah dengan laki-laki. Karena itu desainnya Tuhan. Ya. Kamu diciptakan Tuhan laki-laki. Maka ketika Tuhan memanggil kamu, kalau punya panggilan menikah, artinya berkeluarga, Ya. Tuhan pasti akan siapkan seorang penolong dalam hidup kamu. Nah I itu see. dari kecil tuh udah dicekokin konsep itu. Ya. Nah sehingga ketika dia jatuh cinta, dia tahu dia harus jatuh cinta dengan lawan jenis. Jenis. Ya. Ya. Nah itu udah konsep
konsep tentang pernikahan. Hmm. Ya, lalu misalnya anak TK bisa bilang, Mami itu pacarku, bisa juga. Nah Ya. kita kan ngeladeninnya nggak seperti, oh ini pacar besok mau nikah, nggak. Oh iya ya, kamu seneng ya, cantik ya, oh dia cantik, punya lesung pipit dan sebagainya. Nggak apa-apa, jatuh cinta mau 1000 kali boleh. Tetapi Anda harus kasih prinsip, pacaran itu di atas 18 tahun. Ya. Kenapa? Karena pacaran adalah fase untuk mempersiapkan diri menikah. I Iya. see. Jadi kalau kamu pacaran SD, emang mau nikahnya tuh kapan? Betul. Nah, Iya. jadi kamu boleh jatuh cinta, boleh banget. Tapi tetap friendship, persahabatan. Ya, sampai 18 tahun. Simpen aja, keep aja kalau kamu cinta sama dia, doa. Karena begitu anak jatuh cinta, kita ajak anak berdoa untuk Wow. pasangan hidup. Enggak apa-apa, umur 8 tahun, 9 tahun, mari kita doakan. Wow. Kalau memang dia yang Tuhan akan berikan, pasti Tuhan juga sedang persiapkan dia. Jadi jatuh cinta nggak harus pacaran, maksudnya gitu ya Bu ya? Oh Tapi iya dong, didoakan kan dulu. pacaran itu menjadi follow up-nya gitu kan, Wow. Iya, iya. tindak lanjut. Menarik. Orang jatuh cinta 2 bulan bisa ganti orang kok. Mami aku suka masih ini, setelah 3 bulan kamu masih suka? Enggak, nyebelin. Nggak bisa toh. Karena Ya mereka kan? juga tidak tahu apa yang sebenarnya mereka mau ya Bu ya. Betul, Masih itu kan jatuh meraba-raba, cinta ya. cuma perasaan suka, Alright. perasaan seneng yang diantara semua teman yang saya paling seneng dia. Kenapa? Aduh kulitnya putih gitu ya. Semua kan lahiriah gitu kan. Iya. Ada juga loh yang Nah, bilang, kenapa aduh aku seneng karena kulitnya hitam misalnya. Oh gitu. iya, Ada juga di bisa. sini ya. Hitam tapi Kenapa manis. kamu suka? Iya. Karena dia jago basket. I iya, see. iya. Begitu-begitulah. Iya, iya. Masih suka tuh dalam konteks pasti ada sesuatu yang karena. Iya. Karena ini. jadi karena conditional itu. ya, conditional. Nah Bu, pada waktu anak akhirnya memutuskan untuk menikah nih. Nah, orang tua memang kan belum tentu setuju nih. Nah, sikap orang tua yang benar untuk mempersiapkan diri untuk menerima. Ibu tadi kan bilang ibu adalah sebagai seorang mertua dan ibu punya menantu. Nah, untuk bisa nggak dikasih pembelajaran bagaimana kalau misalnya dalam suatu konteks calon menantunya ini dia nggak setujui dan dia sebenarnya ada beberapa flaw yang bagi di mata mertua yang maha sempurna itu dia nggak cocok gitu loh. So what to do nih bagi mertua-mertua yang dari awal sebenarnya nggak setuju anaknya menikah dengan wanita itu gitu. Iya, Atau pria itu misalnya. iya. Saya harus kasih tahu dulu, yang menikah itu anak Anda ya. Anda ya. Ya, itu dulu, ya kan? Ya. Jadi hak Anda tuh apa? Oh Gitu jadi loh. pemain cadangan, orang tua adalah pemain cadangan. Jangan Wong ikut-ikut. kalau susah juga dia kok gitu loh. Oke. Iya kan? Ini kan Anda begitu dominan, karena kan Anda nggak mau anak itu nanti bakal bagaimana gitu kan? Yes. Sehingga kan itu kekhawatiran kita. Kenapa kita nggak doain aja? Wow. Ibu Saya pernah tuh nggak lebih mengalami percaya fase-fase itu seperti loh. ini terhadap Maksud saya, anak ibu misalnya? kuasa doa itu ya, doa dari orang tua untuk mendoakan pasangan anak-anaknya. Ya, tadi saya sempat bertanya, ibu pernah nggak mengalami fase-fase seperti ini terhadap anak-anak ibu laki-laki misalnya? Ada, anak saya udah pacaran dari SMP. SMP dia udah bilang, Mami aku nembak si ini. Lalu saya nanya, nama mati gak gitu kamu tembak? Aduh Mami gak ngerti, aku tuh nembak maksudnya aku menyatakan cinta. Iya. Saya cuman waktu itu dia umur 15. Kamu mau menikah kapan? 25. Wow. Berarti kamu harus pacaran dengan orang ini 10 tahun. Lama Dan ya. gak boleh ganti-ganti loh ya. Saya bilang, kan kamu mau menikah sama dia. Nah anak saya, ya itu kata dia first love-nya ya. Lalu ya saya sih menyatakan, saya bilang kalau Mami gak setuju kamu pacaran. Kamu berteman boleh. Ya, lalu kemudian dia putus. 1 tahun kemudian putus backstreet. Habis itu dia jatuh cinta lagi. Wah itu SMA 2, saya sempat ribut sama anak saya. Karena kan saya seminar kemana-mana saya selalu bilang 18 anak-anak tahun. gak boleh pacaran. Pacaran itu kalau kuliah. Iya itu tadi mau saya tanyakan, anak zaman sekarang mana bisa Bu disuruh nunggu 18 tahun. Betul nggak?
Iya, tapi saya waktu itu, nah ini akhirnya sampai waktu dia pacaran jadi backstreet karena saya Backstreet larang ya, kan. kayaknya. Nah hubungan kami buruk tuh, Ya. itu hubungan kami buruk. Lalu setelah dia lulus SMA, saya langsung mengatakan kamu sekarang sudah selesai SMA dan mami janji kamu boleh pacaran, silakan kamu bawa. Nah waktu itu pacaran yang dia pacarin waktu dia umur 17, akhirnya dia bawa. Sempet pacarnya itu merasa saya nggak suka gitu loh. Oh. Saya nggak suka sama dia. Padahal saya tuh nggak suka anak saya pacaran. Iya, ya mungkin juga artinya kan saya agak menjauhkan diri dari si anak perempuan ini kan. Karena kan saya nggak mau kayak PHP gitu loh, memberikan Iya. harapan gitu kan. Tapi saya nggak suka untuk pacarannya. Oke. Nah, mestinya prinsip ini si anak perempuan juga tahu, pasti anak saya kan curcol juga ya sama Iya. dia. Tapi akhirnya ketika saya resmikan maksudnya udah secara officially boleh, ya mereka pacaran sampai nikah. Oh. Jadi Wow. kalau ditanya mereka pacarannya berapa? 10 tahun. Karena Oh, jadi sejak dengan first 17 love dia itu loh, akhirnya dia menikah. sampai menikah. Wow, Ya, so sweet. sampai menikah. Umur 27, anak saya kan menikah umur 27. Ya ketika dia cerita pacaran 10 tahun ya, berarti sebelum saya resmikan dia udah memulai, udah curi start. Udah Oke, curi oke. start. Iya. Menarik. Oke. Tapi akhirnya bagaimana ibu menjembatani perbedaan yang ada, calon mantu ibu waktu itu kan merasa ibu nggak suka sama dia. Nah Iya, itu akhirnya Iya. bagaimana proses rekonsiliasinya sampai akhirnya dia menyadari bahwa ibu sebenarnya suka juga sama dia gitu. Iya, saya sih coba bicara waktu anak saya menyampaikan, kayaknya mami nggak suka tuh gitu. Saya bilang kasih tahu dia kalau mami itu yang mami nggak suka kamu pacarannya, jadi bukan pribadi Bukan dia. orangnya. Bukan Iya. pribadinya. Yes. Kalau orangnya itu kamu yang memilih, ya, I see. kamu yang memilih, kamu yang akan jalani. Mm-mm. Jadi kamu yang harus cari tahu, kamu cocok nggak? Kamu bisa hidup dengan kelemahannya nggak? Dengan kekurangannya nggak? Kalau kelebihannya pasti kamu bisa hidup. Maksudnya kamu Wow. pasti kagum lah Wow. dengan Iya, iya. kelebihan-kelebihan dia. Tapi kekurangannya, kejelekannya, Iya, keburukannya kamu bisa terima nggak? Karena itu Right. kamu akan hidup dengan dia 50 tahun. Iya. Nah, habis itu pacaran kan putus nyambung. Satu hari dia bilang gini, Mam, aku lagi putus nih, udah 2 bulan putus. Oh, oke. Kamu tuh kalau putus tuh gara-gara apa sih? Saya bilang, ya itu lagi sih, Mam. Dia itu dominan gitu. Lalu kemudian saya bilang gini, lalu kamu akan hidup loh dengan dominannya dia. Saya bilang kan. Wow. Jadi kamu jangan merubah dia. Kamu hanya bisa terima. Lalu akhirnya dia ngomong gini, tapi aku udah belajar sih dari papi katanya. Ngerti kan maksudnya kan. Jadi dia bilang, oke, dia bilang aku udah belajar dari papi. Iya. Dan aku rasa aku bisa kok hidup dengan wanita dominan. Oh oke. Saya bilang nggak apa-apa. Wong kita itu nggak ada yang sempurna gitu loh. Iya. Wow. Iya kan? Jadi ya sudah yang akan jalanin tuh dia. Iya. Jadi Iya, saya iya. hanya support. Jadi saya support. Artinya begini. Saya nggak melihat anak saya kebagusan. I Ya. see. Ya dong. Iya, Masa iya, anak iya. orang jelek jadi anak kita bagus? Hmm, Anak kita juga punya kelemahan. Betul sekali. Punya kejelekan. Betul. betul. Ya. Nah, mantu kita itu kita mesti terima kasih sama mantu yang mau menerima anak kita. Ya kan? Iya, iya. Yang jelek begini gitu loh. Ah, Ya dong. Kan dia juga harus mengasihi anak kita seumur Yes. hidup. Wow. Iya kan? Harus terima juga jeleknya anak kita. Berarti mamaku harus terima kasih sama kamu nih. Oh iya. Mama betul. harusnya terima kasih Oh sama iya kamu. dong, harus dong. Betul. Heeh. Akhirnya lepas gitu ya. Iya. Silakan. Oke, nah pemirsa sebelum take a break ini ada seorang ibu yang bersaksi. Setelah didoakan dia bilang, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian karena dukungan dan nasihatnya.
Sekarang anak saya yang kerjanya main game terus Wow. sudah mulai mau mengurangi waktunya dengan komputer dan bermain dengan saudaranya yang lain. Ini loh. Saya bagus. sungguh Puji bersyukur Tuhan nih. dengan perubahan anak saya. Terima kasih, good news. Yesus memberkati. Ya, Tuhan Yesus memberkati juga. Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Hubungi kami di nomor-nomor yang tertera di layar kaca atau melalui email ke doa@anugerah.net. Karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune bersama kami hanya di Good News Program. Kalau anak Anda menjadi seorang bajingan, koruptor, pembunuh bayaran, pengedar narkoba, sebenarnya kesalahan bukan cuma kepada anak Anda aja, tetapi Anda juga turut bersalah. Bebas internetan ngebut sepuasnya. Nah, ini yang beneran tanpa batas. Learning to Stop in Parenting. Kembali bersama kami dalam Good News Program dan bersama narasumber kita Ibu Charlotte Priyatna. Ya, Ibu Charlotte, sekarang kami juga mau bertanya tentang bagaimana sih Bu supaya bisa menciptakan hubungan yang baik antara menantu dengan mertua. Karena masalah menantu dan mertua ini sudah terjadi jauh sebelum unta itu punya punuk, Ibu. Jadi gimana dong, Bu? Iya, silakan Bu. Biasanya kan itu mertua perempuan dengan mantu perempuan. Iya. Kalau mertua laki dan mantu laki biasanya main catur. Dua wanita ini sering konflik karena ini dua wanita berbeda mencintai pria yang sama. Wow. Cuman yang satu sebagai anak, yang satu sebagai suami. Mestinya mertua itu sebagai ibu, artinya sekarang ini saya punya dua anak ya. Jadi saya punya anak laki dan saya punya anak perempuan. Aha. Dan saya harus menganggap ini anak yang saya ketemu dewasa. Ketemu sudah besar ya. Dan dia menjadi anak saya. Saya harus belajar menerima dia. Apa adanya. Ya, dan saya harus menjadi sahabat karena saya nggak mendidik dia nih. Jadi kan saya nggak mendidik dia di fase-fase awal. Betul Iya, sekali. iya, Saya kan terimanya udah gede. Ya. Nah, jadi saya harus menyediakan diri saya belajar mengenal dia. Jadi saya nggak boleh lagi mendidik mantu. Oh, oke. Oh. Udah bukan fase itu. Jadi udah nggak bisa Wow. dirubah, Udah maksudnya nggak gitu bisa. ya. Jadi Hanya bisa saya hanya bisa diterima. menerima. Ini mungkin yang menjadi Oke. penyebab pertikaian yang nggak pernah Betul. berakhir ya Bu. Karena banyak Betul. beberapa suku itu kemudian menekankan kamu harus nurutin mama yang adalah mama mertua. Dan apa yang kamu punya harus disingkirkan dengan pakai adat kami gitu. Istilahnya gitu Bu. Iya, betul. Ini kan ibaratnya begini. Kamu yang masuk ke keluarga kami. Kamu yang harus ngikut ya tata cara kami, sistem kami. Kasihan lah ya. Dia itu kan dibesarkan dengan tata cara berbeda, dengan situasi berbeda. Ya biarkan anak kita dan si mantu ini menyatu dan membangun sistem yang baru. Iya, apalagi pemegang saham minoritas ini Bu ya. Apalagi Oh, kalau iya. masuk keluarga besar kan ya. Semua masih tinggal di Iya. rumah itu. Kakaknya mertua pertama, mertua kedua, mertua ketiga, dia mertua ketujuh misalnya. Menantu Iya. kok mertua Oh sorry, ketujuh? Iya. mertua. Menantu. Mertua pertama, kedua, Iya, ketiga, sorry. iya, Minoritas banget ini misalnya. betul. Wow. Nah, jadi konsep itu dulu. Nah, jadi sekarang ketika kita dengan anak dan kita dengan menantu mestinya beda. Kita itu kalau sama anak mungkin bisa seenaknya lah. Coba dong tolong bantuin mami nih ambil ini. Ya tapi kalau sama mantu karena anak ketemu gede, kita mesti sopan. Bisa nggak tolongin mami ya Oh. ini. Ya mesti beda. Ya karena kita belum kenal dia. Artinya kita harus tahu bahwa dia pun juga nggak gampang masuk ke keluarga kita. Oh. Ya nggak mudah lah. Karena kan sistem di keluarga kita udah terbentuk, anak kita kan udah tahu gitu Udah ya. hafal. Ya. Maksudnya udah dari kecil kan kita udah tahulah jelek baiknya. Ya. Kan kalau mantu kita kan dia pasti berusaha dan usaha dia ya janganlah dikritik. Saya sih bersyukur ya karena satu hari mantu saya pernah telepon saya.
Jadi ketika dia harus punya keputusan, kebetulan mereka dokter, suami istri ada di Papua. Lalu si mantu telepon, dia bilang, "Mam, aku itu mau ke bagian anak." Tapi suaminya nggak setuju karena bagian anak itu terlalu sibuk dan sebagainya. Lalu apa yang harus aku lakukan? Saya tuh bersyukur banget punya mantu bisa, maksudnya konselingnya sama saya gitu kan. Jadi saya bilang, prinsip Alkitab, tunduk aja sama suami yang tunduk sama Tuhan. Jadi kalau suamimu sedang tunduk sama Tuhan, kamu nggak usah repot. Cara tunduk sama Tuhan, tunduk kepada suamimu. Wow. Tapi asal kamu tahu suamimu sedang tunduk sama Tuhan. Wow. Ya, jadi linier, nggak usah pusing. Wow. Dan saya lihat sampai hari ini bagaimana mantu saya itu tunduknya itu, nah malah saya belajar sama dia kok. Saya bilang, kok kamu bisa ya tunduknya kayak gitu ya. Mami aja udah married 31 tahun sama papi ini masih kadang-kadang keluar tanduk gitu ya. Jadi ya artinya apa? Respect. Jadi sebetulnya ketika yang kita bangun bahwa kita menghormati dia sebagai orang yang Tuhan kasih, Tuhan utus masuk di dalam keluarga kita. Wow. Jadi ini titipan Tuhan. Wow. Punyanya Tuhan, biji matanya Tuhan, Wow. yang Tuhan kasihi untuk masuk ke dalam keluarga kita. Wow. Jadi kalau Tuhan aja menitipkan, maksudnya mempercayakan, mengasihi gitu ya di dalam keluarga, masa kita sia-siakan, masa kita anggap remeh gitu. Iya. Ah, kamu kayak gini, keluarga kamu mah kayak gitu ya, nggak sama ya sama keluarga kita ya gitu misalnya ya. Nah, saya rasa itu Kurang karena fair ada ya. kesombongan Ya, ya. kalau sebaliknya Bu, sikap yang benar dari seorang menantu yang masuk nih, istilahnya kan memang sebaiknya firman Tuhan mengajarkan orang tua dengan anak yang sudah menikah harus rumahnya pisah nih. Betul. Tetapi kan nggak bisa dipungkirin bahwa ternyata fakta yang ada banyak perilaku masyarakat yang sebenarnya melanggar firman Tuhan, di mana kemudian orang tua dan anak dan menantu tinggal satu rumah. Nah, sikapnya bagaimana nih terhadap anak-anak ini supaya kepada orang tua dan kepada mertuanya? Iya, jadi sebetulnya itu firman Tuhan kalau diberikan itu udah pasti benar. Jadi kenapa seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, mereka lepas daripada kebergantungan baik secara finansial, baik secara emosional gitu ya. Untuk apa? Mandiri, membangun keluarga lagi. Nah, sekarang kalau dalam situasi terpaksa, ya, terpaksa, artinya si kepala keluarga itu adalah si orang tua. Itu hanya boleh sementara. Jadi sementara yang artinya mungkin kayak misal waktu itu anak saya sementara nih, ya kita udah tahu batasannya setahun. Tapi kalau itu jangka waktunya lama, biarkan mereka kontrak rumah. Gak apa-apa rumah lebih kecil, rumahnya jauh, itu bagian dari pembelajaran. Jadi kalau sampai terpaksa, yang mesti masuk adalah si orang tua. Jadi si orang tua, misalnya orang tua dia anak tunggal, si orang tua sakit-sakitan, jadi harus dirawat. Orang tua lah yang masuk ke rumah anak. Orang tua yang ke rumah anak. Iya, jadi kepala keluarganya tetap si anak laki kita gitu loh. Iya, Kan atau memang sebaliknya tatanan dirubah, kalaupun di rumah orang tua yang tidak mungkin itu ditinggal, ya anaknya yang harus take over lah untuk menjadi kepala keluarga gitu. Iya, betul. Kira-kira begitu sih. I see. Jadi nggak ada dua kepala kan di dalam rumah. Nggak ada dua macan di atas gunung. Wow, macan. Ya. Ya, sebagai penutup nih Bu, sebagai penutup karena waktu kita sangat pendek. Nah, ada anak-anak yang pernikahannya gagal sehingga mereka harus bercerai. Nah, sikap orang tua bagaimana nih? Kegagalan itu ada di dalam hidup yang tidak kita mau dan tidak bisa kita prediksi. Jadi kalaupun ada, terima saja. Lalu kita melihat bagaimana journey yang Tuhan izinkan di dalam hidupnya. Yang penting, kalau anak kita yang berdosa, ya bertobat. Ya, kalau dia korban daripada pasangannya, ya kita hanya mengatakan, ya pasti Tuhan punya rencana lain. Jadi artinya, ya kita hanya melihat bagaimana intervensi Tuhan di dalam kehidupan anak-anak kita.
Kita tidak menyalahkan siapapun karena gak adalah dalam satu rumah tangga hanya satu yang salah. Ya. Tetapi ini masalahnya kalau gagal di mata Tuhan, ya, kita mengatakan kepada anak kita bertobat, kembali kepada Tuhan, kembali kepada apa yang menjadi maunya Tuhan. Ya, gagal itu biasa, tapi kamu harus bangkit, kamu harus perbaiki, kamu harus bertobat. Mantap. Kira-kira begitu. Oke. Terima kasih. Bu Charlotte, kami sangat diberkati sekali. Terima kasih untuk waktu yang sudah Ibu investasikan di Good News Program, dan kami percaya bukan cuma kami tapi juga setiap pemirsa juga sudah diberkati. Oke, kita akan dengar firman Tuhan singkat ya Bu. Ibu jangan off dulu ya dari Zoom ya. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Ya, pemirsa sekalian, bagaimana dengan Anda? Udah jelas banget nih, luar biasa banget. Ini sebagai satu penutup karena waktu yang mepet ya. Kita lihat dari kitab Amsal 22 ayat 6. Dengan jelas ini di sini dikatakan oleh firman Tuhan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Apa yang tadi kita udah dengar dari narasumber udah cukup gamblang, dalam, dan lebar. Bahwa seringkali yang harus dididik dan diperlengkapi sebenarnya adalah orang tuanya, bukan anaknya. Karena anak itu adalah produk daripada apa yang orang tua ajarkan. Nah, oleh karena itu saya percaya bahwa sebagai gereja Tuhan kita punya satu peran yang sangat penting nih. Mari Bapak Ibu sekalian, Anda yang adalah anak-anak Tuhan, jemaat daripada gereja manapun juga, mari kita berkaca diri bahwa kita punya tanggung jawab yang besar, bahwa nomor satu, pada waktu anak kita masih belia, terutama anak-anak yang masih kecil, di bawah usia 12 tahun, kita nggak boleh biarkan mereka. Kita harus, tangan kita, kaki kita harus kotor, terlibat di dalam mendidik anak-anak kita. Kita harus istilahnya itu menjadi orang tua yang tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk anak-anak kita. Mungkin di dalam kesibukan, dalam pekerjaan kita nggak bisa punya waktu full, tetapi tetap jangan lupa loh orang tua bahwa kita ini punya akuntabilitas, bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan atas bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Karena nanti kalau anak kita misalnya menjadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa, ini bukan peran serta dia doang, tetapi juga Anda terlibat di dalamnya. Sebaliknya 180 derajat, kalau anak Anda menjadi seorang bajingan, koruptor, pembunuh bayaran, pengedar narkoba, sebenarnya kesalahan bukan cuma kepada anak Anda aja, tetapi Anda juga turut bersalah. Nah, ini yang sangat penting sekali untuk kita pahami bahwa anak-anak adalah produk daripada orang tua. Apakah orang tua bertanggung jawab ataupun tidak, anak kita termasuk anak saya adalah produk daripada tanggung jawab kita. Nah, suatu kali anak kita akan besar, di mana seringkali saya secara pribadi melihat ada begitu banyak masyarakat di Indonesia yang masih salah arah. Istilahnya Anda mengenakan sikap anak-anak kamu yang udah berumur 18, 25 bahkan 40 tahun. Anda masih ada begitu banyak orang tua yang gagal paham. Masih memperlakukan anaknya seperti seorang anak remaja. Masih diatur gitu. Bahkan ada beberapa orang yang umur 45 tahun yang masih dikendalikan oleh orang tuanya kayak wayang gitu. Ya, jadi mau makan apa hari ini mamanya yang harus ngontrol. Anaknya bisa sekolah di mana, papanya yang harus ngontrol. Nah, saya sarankan untuk kita segera mundur dari kehidupan anak-anak kita, supaya kita bisa menikmati masa-masa tua kita. Ada banyak orang-orang tua yang tidak bisa menikmati masa tuanya dengan bahagia. Karena masih terbeban, masih harus bekerja sebagai budak anak dan cucunya. Dan tetapi sebaliknya anak-anak yang sudah berumur, sudah bekerja, memutuskan untuk menikah, Anda harus berani bertanggung jawab kepada Tuhan untuk mulai berdiri di atas kaki Anda sendiri. Kegagalan adalah sesuatu yang biasa tadi yang narasumber katakan, tetapi pada waktu kita hidup bersama dengan Tuhan, niscaya saya percaya, saya juga memulai kehidupan pernikahan kami berdua dengan cara yang tidak mudah, tetapi pada waktu kami mengandalkan Tuhan lebih daripada mengandalkan orang tua, ternyata Tuhan juga bawa kami. Tuhan bawa kami untuk melewati lembah dan gunung yang beraneka ragam. Dan puji Tuhan saya katakan Ebenezer, sampai dengan hari ini Tuhan bawa kembangkan saya dan istri saya sebagai hamba Tuhan. Ada juga teman-teman yang sebagai pengusaha, mereka dikembangkan oleh Tuhan dengan cara yang heran, dengan cara yang luar biasa. Dan perintah Tuhan tetap sama, hidup kita harus berbuah. Bagaimana dengan Anda pemirsa? Saya berharap bahwa episode ini tidak saja mengedukasi, tetapi menginspirasi supaya Anda berani mengambil keputusan yang benar untuk segera mengambil jalan kehidupan yang benar di mata Tuhan.
Apakah Anda tertantang untuk mengambil keputusan yang benar? Kalau Anda tertantang, mari kita berdoa. Haleluya. Bapak yang baik, kami berdoa untuk setiap narasumber. Mereka yang salah selama ini mengambil keputusan. Kami berdoa biarlah mereka melalui episode ini, mereka terinspirasi untuk berani mengambil keputusan yang benar. Mari pemirsa sekalian, firman Tuhan mengatakan Engkau adalah kepala dan bukan ekor. Engkau adalah biji matanya Tuhan dan Tuhan tahu keluar dan masukmu. Setiap kesukaran Anda, Tuhan melihat di dalamnya. Dan bahkan biarlah segala sesuatu yang terjadi, itu terjadi untuk kebaikan. Dan nama Bapa di surga pada akhirnya akan dipermuliakan melalui kehidupanmu. Kau melepaskan berkat dan urapan. Tuhan punya rencana dan maksud yang besar untuk kehidupanmu, pernikahanmu, anak-anak saudara. Tuhan akan pakai kalian dengan cara yang perkasa. Berkat-berkat yang tidak terkira itu sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Terima berkatnya, penyertaannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya. Puji Tuhan pemirsa, kami percaya Anda diberkati ya, kalau kami berdua merasa sangat diberkati Oh ya, ya dengan very episode much. hari ini. Very Ya, kami berharap kita semua akan bisa menjadi orang tua yang lebih baik lagi, Pasti. ya, menjadi mertua yang lebih baik Oh lagi, yeah, menjadi alright. anak dan menantu yang lebih baik lagi, sehingga nama Tuhan bisa dipermuliakan melalui kehidupan keluarga kita. Karena orang dunia akan melihat kok dia beda gitu. Mhm. Ya, kami pamit undur. Kita akan berjumpa kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Devi Katarina bersama dengan suami saya. Daniel Hendrata, apabila Anda diberkati dengan episode ini, jangan lupa untuk share ulang. Dan juga pesan kami adalah subscribe dan juga tetap bergantung kepada Tuhan. Stay safe everybody. Dan percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. memberkati.